تنزيل من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعلنا من الصالحين. آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Kita berkumpul di tempat ini untuk kembali mempelajari kitab yang sangat mulia, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Kita baca dan kita pahami jamaah rahimakumullah. Harapannya bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Nikmat itu tidak selalu yang kelihatan ya. Tidak selalu makanan, minuman, sehat, rezeki, jabatan, teman, ya, keluarga. Ada nikmat yang tidak kelihatan tapi manfaatnya sangat besar untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Di antaranya adalah ketika Allah mendekatkan kita kepada Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali tafsir surah Ali Imran. Terakhir ayat berapa? Terakhir ayat 121. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Ini tentang perang Uhud Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ayat 121 ini Alhamdulillah pembahasannya nyambung dengan ayat 122 ya. Baik, maka malam hari ini kita akan baca dari ayat 121 sampai ayat 121 sampai ayat 123 tentang perang Uhud dan perang Badar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Idh hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma.
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Baik, jemaah, kita hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kita hubungkan dengan ayat 118 sampai 120 Bapak Ibu. Ini satu pembahasan ya. Di ayat 118 Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti orang beriman untuk tidak menjadikan orang kafir, Yahudi dan munafik sebagai apa? Bitanah, teman dekat. Jemaah Allah. Kata Allah, jangan berteman dengan mereka. Apa alasannya? Allah sebutkan alasannya Bapak Ibu. Yang pertama, la ya'lunakum khabala. Ya. Selalu berbuat keburukan kepada orang beriman. Jadi orang Yahudi dan orang-orang munafik itu senantiasa berbuat keburukan kepada orang beriman sehingga tidak pantas untuk dijadikan sebagai bitanah. Yang kedua, waddu ma'anittum. Ya, masih di ayat 118. Mereka sangat ingin apabila kesusahan itu menimpa orang beriman. Jadi tidak pantas Pak kita jadikan teman orang yang ingin kita susah. Jemaah rahimakumullah. Yang senang apabila kita susah. Ya, jangan jadikan dia sebagai bitanah, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, ya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Ya, dari mulut mereka tampak kebencian. Jadi kalau mereka bicara itu nampak bahwa mereka itu benci kepada orang beriman, kata Allah. Lalu alasan yang keempat, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Mereka menyimpan kebencian yang lebih besar di dalam hati mereka dari apa yang nampak dari mulut mereka. Jemaah rahimakumullah. Ini alasan yang keempat. Kemudian alasan yang kelima di ayat 119. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian mencintai mereka tapi mereka tidak mencintai kalian. Jadi alasan yang kelima, karena orang Yahudi dan orang munafik itu walaupun nampaknya menyukai orang beriman, tapi sebenarnya mereka membenci orang beriman. Sebenarnya mereka tidak mencintai orang beriman. Kemudian yang keenam, jamaah rahimakumullah, wa tu'minuna bil kitabi kullih, ya. Kalian beriman kepada semua kitab sedangkan mereka tidak. Jadi tidak pantas kalian menjadikan mereka sebagai bitanah, Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaib. Bila mereka bertemu kalian, mereka berkata apa? Kami beriman. Tapi apabila mereka menyendiri bersama kawan-kawan mereka, addu alaikumul anamila minal ghaib. Mereka menggigit jari jemari mereka karena marah terhadap orang beriman. Artinya apa? Mereka bermuka dua. Di hadapan orang beriman mereka tampak Islam, tapi setelah mereka jauh dari orang beriman, mereka kembali menjadi kafir. Maka kata Allah, tidak pantas engkau jadikan mereka sebagai bitanah. Nah, kemudian yang terakhir, alasan yang terakhir di ayat 8, yaitu in tamsaskum hasanatun tasuhum, 120, mohon maaf. Yang ke-8 ada di ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha.
susah apabila kalian mendapatkan kebaikan dan senang apabila kalian ditimpa keburukan. Itu alasan yang kedelapan kenapa tidak boleh menjadikan orang kafir Yahudi dan munafik sebagai bitanah. Jamaah rahimakumullah, ya. Tidak hanya mereka Bapak Ibu, siapapun di antara manusia yang mana apabila kita mendapatkan kesusahan dia senang, apabila kita mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan dia susah, jangan jadikan dia sebagai teman. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian di ujung ayat 120 Allah memperingatkan orang beriman. Kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian sabar dan kalian tetap bertakwa kepada Allah, maka tipu daya mereka, fitnah mereka, keburukan mereka itu tidak akan membahayakan kalian syai'an sedikit pun. Jadi kuncinya kata Allah dua. Apa? Sabar dan takwa. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya Bapak Ibu. Kalau orang beriman itu tidak sabar dan tidak bertakwa kepada Allah, maka tipu daya orang-orang kafir, ya, fitnah orang-orang kafir itu akan membahayakan kehidupan orang beriman. Contohnya apa? Dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, jemaah rahimakumullah. Ketika sekelompok orang beriman tidak sabar dan tidak bertakwa kepada Allah SWT, maka tipu daya orang kafir itu membuat kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Kemudian makanya setelah ini kan Allah cerita tentang perang Uhud. Allah ingin ngasih contoh, kalau kalian tidak sabar dan tidak bertakwa kepada Allah, maka tipu daya orang-orang kafir itu akan mengalahkan kalian, akan membahayakan kalian, akan memperburuk keadaan kalian. Contohnya ketika apa? Perang Uhud. Tapi ketika kalian sabar dan kalian tetap bertakwa kepada Allah SWT, maka tipu daya orang-orang kafir itu tidak akan membahayakan kalian. Contohnya perang apa? Perang Badar. Setelah ini ayat 123 Allah cerita perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Allah telah menolong kalian wahai orang beriman waktu perang Badar, padahal kalian saat itu lemah. Lemah secara perbekalan, lemah secara jumlah pasukan, lemah secara persenjataan, lemah Bapak Ibu. Tapi Allah menolong. Gara-gara apa? Gara-gara mereka sabar dan bertakwa kepada Allah. Jadi kunci kemenangan melawan orang-orang kafir dalam ayat ini Bapak Ibu dua. Sabar itu punya keteguhan hati, ya, tidak terpengaruh oleh godaan apapun, oleh godaan wanita, godaan dunia, godaan harta, godaan jabatan, tidak terpengaruh, dia tetap istiqomah di atas iman. Kemudian yang kedua, watattaqu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika orang muslim tidak sabar, ya kan? Mereka tergiur dengan harta rampasan perang, ya kan? Akhirnya pasukan pemanah turun dari bukit Uhud. Apa yang terjadi? Tipu daya orang-orang kafir membuat pasukan muslim menjadi kacau balau. Jemaah rahimakumullah. Baik. Nah, inilah hubungan ayat 121 dengan ayat sebelumnya, ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Dan ingatlah wahai Muhammad. Ingatlah wahai orang-orang muslim. Ghadawta, ketika engkau wahai Muhammad berangkat pada waktu pagi, meninggalkan ahlika, keluargamu. Yang dimaksud keluarga dalam ayat ini adalah istri-istrinya. Jemaah rahimakumullah. Dalam satu riwayat dikatakan yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Karena Allah menyebut dengan kata ahlun, keluarga. Satu, jemaah rahimakumullah. Tubawwi'ul mu'minina, engkau mempersiapkan pasukan orang-orang mukmin, maqa'id, posisi-posisi mereka, lil qital, untuk peperangan. Perang apa ini? Perang Uhud. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Ghadauta, jadi ayat ini Allah turunkan supaya Nabi Muhammad dan kaum muslimin mengambil pelajaran
bahwa jika kalian tidak sabar dan tidak bertakwa kepada Allah, kalian akan kalah. Kalian akan mengalami keburukan dan tipu daya orang-orang kafir itu akan membuat kalian bahaya. Kata Allah SWT. Baik. Ghadauta ini dari kata ghadan. Ghad. Ghad itu maknanya Bapak Ibu awalun nahar, awal hari. Berarti pagi, Pak. Ya, awal hari itu dimulai jam berapa? Anggaplah ketika matahari terbit. Itu dianggap ketika waktu syuruk atau waktu tulu, jemaah itu disebut dengan ghad. Ketika dia berubah menjadi kata fi'il, ghadauta, maknanya adalah pergi pada waktu pagi. Ya. Kalau kita merujuk ayat ini, Nabi berangkat menuju medan Uhud untuk perang Uhud, jemaah itu berangkatnya pagi apa siang? Pagi, jemaah. Tapi dalam kitab sirah Nabi, para ahli sirah menyebutkan Nabi itu berangkatnya ba'da sholat Jumat, karena paginya Nabi masih musyawarah dengan para sahabat. Jemaah rahimakumullah. Mana yang benar? Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dua-duanya benar. Jadi yang dimaksud oleh ayat ini, kata Imam Ibnu Jarir, Nabi berangkat pada waktu pagi adalah hari Sabtu paginya. Nabi keluar dari tenda, jemaah rahimakumullah, mengatur posisi kaum muslimin sebelum siangnya perang, Bapak Ibu. Sedangkan berangkat dari rumah, ya, berangkat dari rumah, Nabi berangkatnya hari Jumat ba'da sholat Jumat. Jemaah rahimakumullah. Itu banyak disebutkan dalam kitab-kitab sirah, jemaah rahimakumullah. Baik. Nah, sebelum berangkat pagi harinya Nabi sempat musyawarah dengan para sahabat. Ya. Adapun perang Badar sebelum berangkat Nabi tidak musyawarah, Bapak Ibu. Nabi musyawarahnya ketika sudah berangkat. Tapi untuk perang Uhud sebelum berangkat Nabi mengadakan musyawarah dengan pembesar-pembesar kaum muslimin. Dan termasuk yang diundang oleh Nabi saat itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Nabi ingin mendengarkan seperti apa sih pendapatnya dia. Jemaahumullah. Ya. Kenapa Nabi musyawarah? Karena musuh yang akan dihadapi ini besar. Mereka pasti telah mempersiapkan pasukan yang besar, ya. Kemudian senjata yang matang, Bapak Ibu, untuk menghadapi kaum muslimin. Ya, sebab mereka telah kalah dalam perang Badar. Orang-orang kafir Mekah itu. Banyak tokoh-tokoh mereka yang mati dalam perang Badar, jemaah rahimakumullah. Ya. Bahkan dalam suatu riwayat mereka menyiapkan 1000 onta, Pak. 1000 onta, kemudian 1500 dinar. Kalau 1000 onta, satu onta itu harganya 50 juta, berarti kalikan 1000 berapa, Pak? 500 miliar. Jemaah rahimakumullah. Ini persiapan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian ditambah uang 1500 dinar. Dan terdaftar ada 3000 orang yang ingin ikut perang balas dendam kepada kaum muslimin. Jemaah rahimakumullah. Ya. Lalu mereka memiliki 200 pasukan berkuda dan 700 pasukan bertameng, jemaah rahimakumullah. Jadi persiapan sangat luar biasa. Selama setahun setelah perang Badar, mereka fokus mempersiapkan perang balas dendam, jemaah rahimakumullah. Sehingga karena itu Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Musyawarah. Nah, Nabi bertanya kepada mereka. Kata Nabi, ayakhruju ilaihim am yamkuthu bil Madinah. Kita tunggu mereka di kota Madinah atau kita keluar menghadapi mereka di luar kota Madinah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi pilihannya hanya dua, Bapak Ibu. Menunggu di kota Madinah, ya, atau keluar menghadapi musuh di luar kota Madinah. Sebagaimana perang pada umumnya, jemaah rahimakumullah. Kemudian saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul menyampaikan usulan. Dia orang munafik. Ya Rasulullah, saya punya usulan, tunggu aja di dalam kota. Karena mereka jumlahnya banyak. Ya. Supaya mereka susah untuk menyerang kita dan kita bisa menyerang mereka dari arah yang tidak mereka ketahui. Kemudian para anak-anak, para wanita bisa melempari mereka dari rumah mereka. Jemaah rahimakumullah, dengan batu dan lain sebagainya. Sebenarnya ini hanya alasan saja, Bapak Ibu. Tujuan Abdullah bin Ubay bin Salul
menyampaikan pendapat seperti ini supaya dia bisa melarikan diri saat terjadi peperangan. Kan gampang melarikan diri Pak kalau di dalam kota Madinah, sebab banyaknya bangunan dan banyaknya jalan-jalan yang kecil, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saya juga seperti itu, kata Rasulullah. Saya lebih serak untuk menunggu musuh di dalam kota, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat yang tidak ikut perang Badar, Bapak Ibu, mereka semangat sekali untuk melawan orang-orang kafir Mekah. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, kemarin kami tidak ikut perang Badar dan kami tidak biasa perang melawan musuh itu di dalam kota. Sebab itu menunjukkan kelemahan kita. Kita tidak menunjukkan keberanian kepada mereka. Kami mengusulkan, ya Rasulullah, tunggu mereka di luar kota Madinah. Tunggu mereka di luar kota Madinah, kata para sahabat. Kemudian yang lain bilang, betul ya Rasulullah, betul, tunggu mereka di luar kota Madinah. Akhirnya mayoritas suara, Bapak Ibu, memilih untuk melawan musuh di luar kota Madinah. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW meninggalkan pendapatnya dan mengambil pendapat mayoritas anggota musyawarah. Nah, ini adab dalam musyawarah, Bapak Ibu. Walaupun kita punya pendapat yang kita yakini ini pendapat yang paling bagus, yang paling jitu, ya. Tapi ketika anggota musyawarah tidak memilih pendapat tersebut, mereka memilih pendapat yang lain, maka kita tinggalkan pendapat kita ikuti pendapat mayoritas anggota musyawarah, jemaah rahimakumullah. Ini adab dalam musyawarah. Bayangkan Pak, seorang pemimpin, seorang nabi, seorang rasul mengalah gara-gara apa? Suara terbanyak menyerang musuh di luar kota Madinah, Bapak Ibu. Ya kan? Subhanallah. Dan ini pelajaran dari beliau. Jadi pemimpin itu tidak boleh egois. Jemaah rahimakumullah. Pokoknya harus manut saya, enggak mau manut saya, gak usah ikut. Gak boleh begitu. Namanya musyawarah ini kita menghormati pendapat orang lain, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian setelah diputuskan menyerang musuh di luar kota Madinah, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat dengan para sahabatnya. Setelah sholat Jumat, Rasulullah mensolatkan jenazah. Jadi biasa Pak, kalau ada orang meninggal, itulah untungnya meninggal hari Jumat, Bapak Ibu. Ya, disolatkan oleh banyak orang. Setelah itu Rasulullah pulang ke rumahnya pakai baju perang, siap dengan senjatanya, jemaah rahimakumullah. Lalu para sahabat kepikiran dengan pendapat mereka sendiri dan mengabaikan pendapat Rasulullah. Kepikiran mereka, ya, kita ini sahabat macam mana, kata mereka. Bagaimana kita mengambil pendapat kita sendiri kemudian kita meninggalkan pendapat Rasulullah, utusannya Allah. Karena ada penyesalan dalam hati mereka, jemaah rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW, maka para sahabat saat itu mengutus paman Nabi yang bernama Hamzah untuk menyampaikan penyesalan ini kepada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah saat itu sudah memakai baju perang, siap berangkat, jemaah rahimakumullah. Disampaikan oleh sahabat Hamzah kepada Rasulullah, Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Nah, ini menarik kalimatnya. Kata Rasulullah, "Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu ay yarji'a hatta yahkum Allah." Tidak pantas bagi seorang nabi apabila sudah memakai baju perangnya kemudian dia mengurungkan diri untuk berangkat. Berangkat, kata Rasulullah, sampai Allah memberikan keputusan kepada kita. Akhirnya Rasulullah berangkat, jemaah rahimahullah, membawa saat itu 1000 orang, Bapak Ibu. Sedangkan musuh jumlahnya berapa? 3000. Jemaah rahimakumullah. Rasulullah berangkat bawa 1000 orang, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kemudian di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kawan-kawannya membelot, tidak mau ikut perang, jemaah rahimakumullah. Namanya juga orang munafik, Bapak Ibu, suka buat gara-gara, jemaah rahimakumullah, ya. Apa yang dia katakan saat itu? Di dalam, nanti kita bahas di ayat 122, ya, jemaah rahimakumullah. Membelot, kemudian 300 orang terpengaruh oleh ucapannya juga ikut membelot dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, jemaah rahimakumullah. Sehingga pasukan saat itu yang ada tinggal berapa? 700 orang, jemaah rahimakumullah. Tadi 1000 tinggal 700.
Coba bayangkan Pak, kalau panjenengan ikut dalam anggota pasukan perang Uhud, ada 300 orang membelot dengan alasan macam-macam, kira-kira hati panjenengan jadi takut no badan? Hah? Berubah jadi takut, gentar jemaah, dan itu manusiawi Bapak Ibu, manusiawi itu. Dan nanti dialami oleh dua kelompok di kota Madinah. Allah sebutkan di ayat 122, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, Sabtu pagi Rasulullah SAW mengatur posisi kaum muslimin sebagaimana ayat ini di ayat 121. Tubawwi'ul mu'minin, engkau mempersiapkan al-mu'minin, orang-orang beriman. Subhanallah, ya subhanallah Bapak Ibu. Anggota perang yang 700 orang itu Allah sebut sebagai apa? Al-mu'minin, orang-orang yang benar-benar beriman. Karena yang 300 tadi, yang orang-orang munafik sudah dikeluarkan oleh Allah. Allah buat hati mereka takut dan dengan sendirinya mereka keluar dari barisan perang. Jemaah rahimakumullah. Nah, begitulah cara Allah membersihkan hati orang-orang beriman, jemaah rahimakumullah. Agar tujuan perang itu sama, menegakkan kalimat Allah. Tidak ada tujuan yang lain, Bapak Ibu. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, ayat ini juga menunjukkan Rasulullah itu melakukan sebab, ya. Tidak pasrah, pokoknya kalian perang nanti Allah kasih kemenangan. Enggak begitu. Rasulullah melakukan sebab apa? Beliau mengatur strategi. Beliau mengatur apa? Posisi. Ya kan? Di sayap kanan siapa pemimpinnya, sayap kiri siapa, yang tengah siapa. Jemaah rahimakumullah. Diatur oleh Rasulullah. Ini namanya melakukan asbab kemenangan. Ini wajib Bapak Ibu, ya. Seorang nabi saja melakukan sebab, apalagi kita. Jemaah rahimakumullah. Tenang, kita ini orang beriman, orang yang taat kepada Allah, pasti Allah tolong. Tapi kita tidak melakukan sebab, ini tidak boleh, jemaah rahimakumullah. Ya, Nabi saja melakukan sebab. Beliau mengatur strategi perang dalam perang Uhud, Bapak Ibu. Subhanallah. Ya. Cuman kita harus sadar dari awal bahwa sebab yang kita lakukan itu tidak akan merubah keputusan Allah. Itu penting, Pak. Supaya nanti ketika kita berusaha lalu hasilnya tidak sama dengan usaha kita nggak frustasi. Karena dari awal kita sudah paham konsep takdir, Bapak Ibu. Ini sama dengan kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Ya baniya la tadkhulu min babi wahidin wa dakhulu min abwabi mutafarriqah." Wahai anak-anakku, nanti kalau kalian masuk Mesir ingin bertemu dengan Yusuf, masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Jadi pintu masuk Mesir itu banyak, Pak. Ya, banyak, tidak hanya satu pintu. Karena anaknya Nabi Yakub ini cakep-cakep. Jadi khawatir menjadi pusat perhatian orang-orang Mesir sehingga keburukan menimpa mereka. Maka supaya tidak menjadi pusat perhatian, sama Nabi Yakub disuruh masuk dari pintu yang berbeda-beda. Tapi Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Wa ma ughni ankum minallahi syai'an." Rencana yang aku sampaikan kepada kalian ini tidak akan dapat merubah ketetapan Allah sedikit pun. Inilah hukmu illa lillah. Keputusan itu di tangan Allah. Jadi dari awal Nabi Yakub sudah menyampaikan ke anak-anaknya, "Anak-anakku, ini hanya sebab, ini hanya usaha, ini hanya rencana. Sebab ini tidak akan dapat merubah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala." Itu yang harus kita pahami kalau kita ingin melakukan sebab atau usaha atau ikhtiar, ya, agar nantinya apabila tidak sesuai kita nggak kecewa, Bapak Ibu. Kemudian maqa'ida lil qital. Ketika engkau mempersiapkan orang-orang beriman, maqa'id, posisi-posisi mereka lil qital, untuk melakukan peperangan, yaitu perang Uhud, Bapak Ibu, ya. Nah, saat itu Nabi membagi 4. Jadi ada sayap kanan. Sayap kanan ini dipimpin oleh Al-Mundhir bin Amr. Kemudian ada sayap kiri oleh Zubair bin Awam. Lalu sayap tengah, jemaah rahimakumullah, dan 50 orang sisanya Nabi tempatkan di Bukit Uhud. Mereka dikhususkan untuk menjadi pasukan apa? Pemanah, yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Nah, subhanallah. Abdullah bin Jubair ini ahli pemanah di zaman Nabi. Kalau ada ini, Pak, atap yang bolong sedikit saja,
seukuran panah zaman bolongnya. Itu kalau dipanah oleh Abdullah bin Jubair, atap itu nggak akan bertambah bolongnya. Panah itu akan keluar dari bolongan itu tanpa menambah atau merusak yang lebih besar, jemaah rahimakumullah. Saking hebatnya Abdullah bin Jubair dalam memanah, Bapak Ibu, subhanallah. Ya. Dan itu nggak pakai teropong, Pak. Kalau sniper itu kan bisa tepat sasaran karena ada teropongnya. Ada alatnya, kecepatan angin berapa, jemaah rahimakumullah. Ya. Subhanallah. Makanya Nabi mengangkat beliau sebagai pimpinan pasukan pemanah di atas Bukit Uhud. Nabi berpesan kepada 50 orang ini, Bapak Ibu. Ya, kalau kepada yang lain-lain Nabi tidak menyampaikan pesan khusus, tidak. Tapi kepada 50 orang ini Nabi sampaikan pesan khusus. Dalam hadis dikatakan, kata Nabi, indahul khayla anna. Ya. Jauhkanlah pasukan-pasukan berkuda itu dari kami. Maksudnya cegahlah pasukan berkuda itu dengan panah-panah kalian. Jangan biarkan pasukan berkuda itu mendekat kepada kami, kata Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, wala nu'tayanna min qibalikum. Dan jangan biarkan kami diserang dari arah kalian. Jangan sampai musuh berbalik ke belakang lalu menyerang dari arah kalian sehingga kami dikepung dari depan dan dari belakang, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga pesan Nabi, walzamu makanakum in kanatin naubah lana aw alaina. Tetaplah di tempat kalian walaupun kami menang atau kalah, kata Nabi. Tetap kalian di Bukit Uhud. Kemudian yang keempat, wa in ra'aitumuna takhattafna at-tayr fala tabrahu makanakum. Dan apabila kalian melihat kami disambar oleh burung-burung, berarti sudah menjadi mayat, jemaah rahimakumullah. Ya. Tetaplah di tempat kalian, kata Nabi, jangan kalian turun. Karena Nabi yakin bahwa pasukan pemanah itu kunci pertahanan utama, Pak. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Tapi ternyata mereka apa? Tidak sabar, sebagaimana ayat sebelumnya, tidak sabar dan tidak bertakwa. Mereka tidak sabar untuk mengambil harta rampasan perang, Bapak Ibu, yang tergeletak di tanah lapang. Akhirnya mereka turun. Dari 50 orang itu, Pak, hanya sisa 10 orang di atas bukit, Bapak Ibu. Kata mereka, ayo kita turun. Teman-teman kita sudah mengalahkan musuh, musuh sudah pergi. Mereka sudah sibuk dengan harta rampasan perang. Ayo kita turun, apalagi yang mau kita tunggu, kata mereka. Kata Abdullah bin Jubair, tidakkah kalian ingat pesan Rasulullah? Kata mereka, apa yang kita tunggu di sini? Harta rampasan perang telah banyak di bawah itu. Ayo kita turun, kita ambil supaya kita dapat bagian yang banyak. Akhirnya mereka turun, Bapak Ibu. Hanya sisa 10 orang. Dan dalam kisahnya itu kan Abdullah bin Jubair tetap berada di atas bukit, kemudian pasukan kafir berbalik arah. Lalu kemudian menguasai medan dari belakang dan berhasil membunuh Abdullah bin Jubair, jemaah rahimakumullah. Sehingga kaum muslimin saat itu terjepit, diserang dari depan dan diserang dari belakang, jemaah rahimakumullah. Terjadilah kekalahan, Bapak Ibu. Ya. Itu gara-gara apa? Tidak sabar dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha mendengar. Mendengar apa ini? Kalau kita kaitkan dengan ayat ini, Bapak Ibu, Allah itu mendengar percakapan para sahabat ketika musyawarah. Allah mendengar. Mungkin sahabat berpikiran, kenapa sih Allah gak ngasih keputusan? Masalahnya ini kan Nabi ngasih 2 pilihan, ya kan? Antara menunggu di kota Madinah atau di luar kota Madinah. Jazakumullah. Mungkin sahabat berpikiran, kenapa Allah nggak ngasih keputusan? Jangan-jangan Allah tidak mendengar apa yang dipercakapkan oleh mereka, Bapak Ibu. Maka di ayat ini Allah tegaskan, wallahu sami'un, Allah Maha mendengar. Alim, Allah Maha mengetahui. Allah tahu hatinya orang-orang munafik itu, ya. Mereka mengusulkan untuk menyerang musuh di kota Madinah supaya mereka bisa bersembunyi. Dan Allah tahu niat orang-orang beriman. Mereka ingin menyerang musuh di luar kota Madinah karena mereka ingin mati syahid. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kalau kita lihat bagaimana semangatnya para sahabat, luar biasa dalam perang Uhud, ya. Baik, kita lanjutkan.
إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. إذ همت طائفتان, ketika dua kelompok atau dua golongan berkeinginan, minkum, di antara kalian. Jadi dua kelompok ini orang beriman, bukan orang munafik, karena orang munafik kan sudah sudah keluar dari anggota perang. Jamaahkumullah. Apa yang mereka inginkan dari dua kelompok ini? Antabsyalah, untuk mengundurkan diri dari medan peperangan. Antabsyalah ini dari kata faslun. Faslun itu lemah karena takut, Bapak Ibu. Nah, menurut saya ini wajar, Pak, karena mereka barusan melihat 300 orang keluar, mundur dari peperangan, yang diketuai oleh siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Lihat kalimatnya Abdullah bin Ubay, Bapak Ibu. Ini yang bikin dua kelompok yang dimaksud oleh ayat ini, yaitu Bani Salamah dari suku Khazraj dan Bani Harithah dari suku Aus. Nah, ini dua kelompok ini, jemaahkumullah, ini pasukan bersayap. Maksudnya pasukan di bagian sayap. Jemaahkumullah, sayap kanan atau sayap kiri, Bapak Ibu, ya. Nah, mereka ini ingin keluar dari pasukan perang dan ingin kembali ke Madinah setelah melihat orang-orang munafik pulang ke Madinah. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, alam naqtul anfusana wa auladana. Mengapa kita harus membunuh diri kita dan anak-anak kita? Jadi menurut Abdullah bin Ubay bin Salul, ini perang, kita menyerahkan nyawa karena kekuatan kita tidak sebanding dengan mereka, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dijawab oleh Jabir bin As-Sulami, jemaahullah. Kata Jabir, ansyadukum billah fi nabiyikum wa fi anfusikum. Aku ingatkan kamu, ya, demi Allah, kita perang ini untuk nabi kita dan untuk diri kita. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan dalam surah Ali Imran 167, Bapak Ibu, qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami tahu akan berperang, kami enggak akan ikut kalian. Kalau kami tahu kita akan berperang, kami enggak akan ikut kalian. Apa maksud kalimat ini? Kata ulama dua. Yang pertama, Abdullah bin Ubay bin Salul menganggap itu bukan peperangan, tapi menyerahkan nyawa. Yang kedua, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan orang kafir Makkah itu datang ke Uhud bukan untuk perang, tapi untuk unjuk gigi. Unjuk gigi apa? Unjuk kekuatan. Bukan untuk perang. Jadi kita jangan meladeni mereka, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Jemaah rahimakumullah. Ini kalimat yang bikin orang-orang beriman pun gentar, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Akhirnya apa? Ada dua kelompok dari kalangan orang beriman yang ingin ikut keluar dari barisan perang. Kelompok itu dari suku Bani Salimah, yang satunya lagi siapa tadi? Bani Harithah, jemaah rahimakumullah. Bani Salimah ini dari dari Khazraj, sedangkan Harithah dari Aus, jemaah rahimakumullah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa ini. Wallahu waliyuhuma. Allah melindungi mereka berdua. Jadi dua kelompok itu awalnya pengen keluar dari barisan perang, Bapak Ibu. Tapi kemudian Allah menolong mereka. Dengan cara apa? Allah menguatkan hati mereka. Subhanallah. Ini pertolongan khusus, Pak. Pertolongan Allah itu ada dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu Allah memberikan rezeki, Allah memberikan sehat, Allah memberikan anak, Allah memberikan kesembuhan ketika sakit. Itu pertolongan yang bersifat umum. Ada pertolongan yang bersifat khusus, Bapak Ibu. Ketika seseorang ingin melakukan kemaksiatan, dia punya keinginan. Hammat itu punya keinginan, Pak, tapi belum terucap. Ya, punya keinginan untuk melakukan kemaksiatan, tiba-tiba hatinya dirubah oleh Allah. Atau Allah membuat sesuatu penghalang sehingga dia tidak jadi berbuat maksiat. Itu berarti Allah sangat sayang, Bapak Ibu. Itu sangat sayang, jemaah rahimakumullah, ya. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan wallahu waliyuhuma. Allah penolong mereka berdua. Allah penolong dua kelompok tersebut. Dengan cara apa? Allah menguatkan kembali hati mereka.
Ya subhanallah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah hendaklah bertawakal orang-orang beriman itu. Jadi menurut ayat ini Allah menguatkan semua pasukan perang Uhud. Allah kuatkan hatinya. Sehingga tidak ada seorang pun setelah itu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang ingin pulang ke Madinah, enggak ada. Walaupun musuh di depan mereka sangat kuat. Jamaah rahimakumullah. Ada cerita menarik ya tentang perang Uhud Bapak Ibu. Bagaimana semangatnya para sahabat ya. Yang pertama, ada seorang sahabat namanya Khaisamah. Dia sudah tua, Pak. Ini udah tua, Bapak Ibu. Waktu perang Badar, dia ini main undian dengan anaknya. Siapa yang berhak ikut perang Badar? Karena perang Badar itu anggotanya dibatasi oleh Nabi SAW. Bapak Ibu. Ternyata yang menang undian anaknya. Ada nggak sekarang seperti itu, Pak? Main undian sama anaknya. Ya kan? Tapi bukan untuk perang kalau zaman sekarang. Jemaah rahimakumullah. Ya, subhanallah. Nah, ketika perang Uhud, Bapak Ibu, Khaisamah, sahabat ini yang sudah tua, sudah sepuh, datang kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang. Lah sama anak-anaknya dilarang, Bapak nggak usah ikut perang, Pak. Biar kami saja yang ikut perang. Bapak kan sudah tua, sudah sepuh. Bapak ini tidak wajib ikut perang. Akhirnya karena tidak puas dengan jawaban anaknya itu, dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, anak-anakku menolak aku untuk ikut perang. Tetapi aku sangat ingin ikut perang ya Rasulullah. Badanku sudah tua, ya kan. Kemudian rambutku sudah beruban, kata dia. Tapi aku ingin mati syahid ya Rasulullah. Subhanallah, Bapak Ibu. Aku ingin mati syahid. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, semoga Allah mengabulkan keinginan kamu. Silahkan ikut perang. Subhanallah, dia pun ikut perang dan mati syahid dalam perang Uhud, Bapak Ibu. Ada lagi yang menarik jemaah rahimakumullah, ya, yaitu Amir bin Juwamah. Ini orang, Pak, pincang, Pak, punya 4 anak laki-laki. Ya. Anak laki-lakinya bilang, Bapak nggak usah ikut perang ya. Bapak kan pincang. Bagaimana nanti bisa melawan musuh kalau Bapak dalam keadaan pincang? Tidak, nak, Bapak mau ikut perang karena Bapak nggak ikut perang Badar, jadi Bapak harus ikut perang Uhud. Subhanallah, Bapak Ibu. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anak-anakku menolak aku untuk ikut perang. Kata Rasulullah, ya nggak usah perang, kamu kan pincang. Kata Rasulullah, nggak usah ikut perang. Ya Rasulullah, walaupun kakiku pincang, tapi tanganku ini masih kuat untuk memenggal lehernya musuh. Subhanallah, Bapak Ibu. Dan aku ingin mati syahid ya Rasulullah. Kata dia, dia sampaikan seperti itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah mengabulkan keinginan kamu. Akhirnya sahabat ini pun juga mati syahid dalam perang Badar, jamaah rahimakumullah. Subhanallah, Bapak Ibu. Jadi Allah betul-betul menguatkan hati orang-orang beriman dalam perang Uhud. Ya, mohon maaf, bukan perang Badar, tapi perang Uhud, jamaah rahimakumullah. Sebagaimana ayat ini, wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kenapa Allah kuatkan hati dua kelompok yang ingin keluar dari barisan perang itu? Bukankah dia ragu kan? Tapi kenapa Allah kuatkan? Kata para ulama, 2 alasannya. Yang pertama, karena 2 orang ini berangkat dari awal, atau 2 kelompok ini berangkat dari awal, Bapak Ibu, niatnya memang untuk menolong agama Allah. Jadi niat dari awal itu benar, Pak. Makanya sama Allah ditolong tengah perjalanan ketika niatnya mulai berubah, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, karena 2 kelompok ini benar-benar orang beriman. Cuman sedikit gentar ketika melihat orang-orang munafik membelot dari pasukan perang. Makanya Allah tolong, Allah kuatkan hatinya, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian ayat 123. Allah ngasih contoh. Tadi contoh bahwa jika tidak sabar dan tidak bertakwa, kalian kalah, kata Allah. Tapi di bagian ini Allah ngasih contoh, Bapak Ibu. Jika kalian sabar dan bertakwa kepada Allah, walaupun kalian lemah, walaupun kalian sedikit, Allah kasih kemenangan kepada kalian. Yaitu dalam perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian saat itu adillah, lemah secara ekonomi karena
baru 2 tahun membangun negara Islam di Madinah, Bapak Ibu, lemah secara pasukan karena pasukannya hanya 300 sedangkan musuh ada 1000 orang. Lemah secara persenjataan. Tapi Allah tolong mereka. Maka Allah berpesan di ujung ayat, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wallahu taala alam. Sampun nggih. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan masih tentang perang Badar ya. Perang Uhud sudah selesai. Jadi ayat 123 tadi sudah kita bahas tentang perang Badar. 124 sampai 129 ini bicara masih tentang perang Badar, Bapak Ibu. Bagaimana Allah mengirim ribuan malaikat untuk menolong kaum muslimin dalam perang Badar. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.